Ya, kita berjumpa kembali di kanal Pijak Gerak bersama saya Agus S. Malma. Bagaimana kabar Anda hari ini, kawan-kawan semua, rekan-rekan, para sahabat juga? Semoga saja bukan cuman ada perbaikan dibanding hari-hari sebelumnya, tetapi diharapkan juga ada kemajuan dan ada kemantapan untuk besok atau masa-masa yang akan datang gitu ya. Ya, memang ini juga sedikit ada kayak selama 2 hari ini saya agak menjauh dari komunikasi melalui media sosial ya kan, karena saya melihat kita ini kan entah itu terpayungi dalam arti terlindung secara rasional atau justru tertutup ya kan, ketika secara logika kita itu harus meladeni pertanyaan atau pernyataan, wah ini ngomong itu begini begitu, ujung-ujungnya politik katanya ya. Jadi pernyataan bahwa semuanya ini ujung-ujungnya politik misalnya, apakah itu menjadi beban bagi kita atau justru menjadi kesempatan gitu kan. Nah ini yang kemudian situasinya kalau orang akan mengatakan disiplin itu kesannya jadi omong kosong kalau sudah menghadapi pernyataan ujung-ujungnya politik ya kan, dalam posisi ya tanpa diinteli sekalipun, ibaratnya saling curiga itu tumbuh di mana-mana, menyebar kemana-mana istilahnya, saling curiga karena orang mengajukan pernyataan, wah ini ujung-ujungnya politik, ini ngomong sama temen dikira lagi nyari dagangan untuk transaksi dagang sapi ataupun kucing dalam karung ibaratnya gitu kan. Tapi memang itu agak sedikit menumpuk ya, artinya kadang-kadang di tengah situasi kita sebut pasca otoritarianisme ternyata masih ada tekanan ya kan, ternyata masih ada tekanan yang saya contohkan tadi dengan pernyataan, wah usah inilah ujung-ujungnya politik aja kok, pakai pertemanan segala macam apa istilahnya gitu kan. Nah ini saya kira juga memang satu lapisan-lapisan di sosial ya, mungkin sebagian nyambung dengan lapisan-lapisan yang sifatnya mengandung masa lalu istilahnya. Karena masa lalu tentunya juga kita memandangnya tidak secara utuh kadang-kadang, jadi kadang-kadang juga menurut berita, menurut dalam posisi yang tidak normal itu mungkin bahkan melalui pengajaran-pengajaran, penanaman nilai yang mungkin ya satu sisi kita bicara politik, tapi pada saat yang sama juga kita bicara modal budaya dan identitas istilahnya. Tapi itu idealisme barangkali ya, artinya ketika kita mengandaikan berpolitik dengan modal, dengan identitas segala macam yang disebut budaya misalnya gitu kan, seakan-akan itu biar bukan urusan yang real di tengah kehidupan politik yang mungkin bicara soal dukungan atau perolehan suara misalnya gitu kan. Dan perolehan suara mungkin juga orang ada masa-masa masing-masing ada puncaknya ya, ketika perolehan suara itu puncaknya di gagasan ya, orang mendukung karena gagasannya atau bahasa turunan dari itu misalnya visi misi yang kadang-kadang justru agak sedikit tidak bisa hitam putih kadang-kadang ya. Terus ada juga dukungan yang sifatnya karena mungkin orang mendapatkan kepercayaan bahwa dia bisa berbuat baik untuk kepentingan umum misalnya gitu kan. Nah sementara kepentingan umum kita kadang-kadang juga tidak sebatas kebutuhan dasar ya, ada beberapa kebutuhan yang sifatnya agak lebih dari sekedar hukum fisik, kebutuhannya itu misalnya istilahnya dalam zaman penuntutan upah buruh kan ada istilah kebutuhan fisik minimum ya kan. Ternyata orang menuntut lebih dari sekedar kebutuhan fisik minimum ya kan, menjadi kebutuhan hidup istilahnya, pendidikan dan segala macamnya misalnya juga. Dan juga informasi atau kebebasan bahwa dengan bekerja orang mendapatkan pengakuan bahwa dia bisa bekerja atau melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan baik. Tidak ya, itu yang saya kira juga budayanya itu yang saya sebut adalah meliputi hal-hal seperti itu. Artinya
Kita bekerja satu sisi memang upah ya kan, tapi pada saat yang sama kita mencintai, menyukai pekerjaan kita, senang dengan pekerjaan kita, karena dengan pekerjaan itu kita mendapatkan pengakuan bahwa kita bisa, istilahnya. Nah, ini dalam posisi hal-hal yang seperti itulah mungkin ya, mohon maaf, mungkin memang filsafat tidak cuma di kampus tapi juga didiskusikan sambil sama supir taksi misalnya gitu kan. Nah, itu juga saya kira menjadi sesuatu. Sebagaimana politik juga tidak cuma, walaupun kita tahu ada usaha untuk tidak darurat ya kan, pernah ada politik yang sifatnya non partisan, ekstra parlementer, cuman kan itu pengalaman zaman darurat misalnya gitu kan, zaman ketika partai masih sangat dibatasi misalnya secara intern maupun eksternnya masih bagian dari kepentingan kekuasaan misalnya. Ya kita bisa katakan alternatifnya adalah ekstra parlementer atau non partisan. Cuman kan apakah masih sedarurat itu sampai kita harus bicara dengan mobilisasi massa misalnya? Apakah kemudian itu tidak malah mereduksi istilahnya apa ya, stratifikasi gagasan yang saya bilang tadi. Dengan gagasan itu kita bisa mendapatkan dukungan misalnya. Ternyata masalah yang tidak kalah pentingnya dari gagasan atau visi misi adalah masalah komunikasi hari ini. Dan orang mengatakan komunikasi, ada situasi awalnya mungkin tidak bisa interaktif ya, tidak bisa interaktif. Tapi bersamaan adanya revolusi media, revolusi informatik istilahnya gitu kan, ibarat kata yang dulu hanya diketahui melalui survei ya kan, sekarang mungkin orang bisa mengetahuinya dari status di media sosial ya kan. Artinya antara yang diamati dengan yang mengamati itu pada posisi yang sama-sama ya, dia menjadi follower, saya juga menjadi follower dia gitu kan. Tapi pada saat yang sama dia punya kebiasaan mensurvei, dia bisa menggunakan status dari jejaring media sosial yang dia bisa akses itu untuk semacam kepentingan semacam survei atau istilahnya jajak wacana ya kan. Sehingga kalau sekedar jajak pendapat itu mungkin ya tinggal soal bagaimana itu direkam ya kan, direkam lalu dikomunikasikan ya. Nah, jadi ini saya kira juga berubah ya. Jadi saya bukannya merasa punya pengalaman di masa lalu berhadapan dengan rejim misalnya gitu kan, karena ya situasinya kan bisa jadi ya itu ada juga berbagai macam pilihan ya, pilihan yang barangkali masing-masing orang punya ukuran ya kan. Oh, ini berbahaya, oh ini bisa mengancam baik kelompok maupun pribadi istilahnya gitu kan. Sehingga kalaupun ada sesuatunya tidak bisa ditolak lagi, ya persiapannya tentu bisa lebih dilengkapi lagi dengan persiapan bahwa walaupun cuma demonstrasi, ibaratnya kita harus punya persiapan misalnya berhubungan dengan pengacara, berhubungan dengan media, berhubungan dengan masyarakat yang mungkin sambil kita demonstrasi di jalan mungkin merasa keperluannya terhambat karena macet misalnya gitu kan. Ya oke, tapi ini saya kira walaupun bukan untuk menjadi tutorial demo ya, saya tidak mengajukan ini sebagai tutorial demo, tapi ada hal-hal politik yang hari ini saya kira juga semacam arus keluar, arus ke dalam posisi nasional dan internasional dari agenda-agenda demokratisasi dan misalnya penegakan hak asasi manusia atau katakanlah pemberantasan korupsi gitu kan. Nah, jadi ada dorongan-dorongan keluar, ada juga dorongan dari luar istilahnya gitu kan. Yang itu saya kira memang banyak kita mengakui otoritas itu menyebar artinya yang dulu kita pikir aktivis yang berkuasa karena bisa nurunin pejabat misalnya, ternyata yang berkuasa anggota DPR kita tanya, ternyata yang berkuasa wartawan misalnya. Ketika wartawan kita tanya katanya LSM misalnya, belakangan kampus ternyata misalnya. Nah, ternyata belakangan mohon maaf mungkin ya banyak hal-hal yang bisa melakukan bergen malah hacker misalnya gitu kan. Mohon maaf ini seperti pengulangan video beberapa waktu yang lalu, tapi saya sekedar memberi gambaran ya kan bagaimana situasi pertanggungjawaban
politik kita secara nasional kadang-kadang juga menggunakan bahasa yang sifatnya internasional. Sebagaimana kepentingan internasional itu juga menggunakan budaya dan bahasa nasional. Ya. Nah, ini yang kemudian bukan hak saya memberi jawaban, apalagi sampai mewakili generasi misalnya. Ya, tapi saya melihat memang kita bicara soal gradasi dari kecenderungan untuk berlaku praksis istilahnya. Berlaku praksis karena ya kita tahu matematika sudah jadi komputer istilahnya, ya kan. Ekonomi sudah jadi surat berharga istilahnya, bukan cuma di perpustakaan tapi kertas-kertas berharga misalnya gitu kan. Atau kemudian juga budaya juga saya kira juga menjadi paket-paket panduan hidup istilahnya. Ya, jadi saya melihat ketika budaya sudah menjadi paket-paket panduan hidup, entah dengan media seperti apa istilahnya, sosialisasinya, kita melihat memang ya tadi agama pun kadang-kadang sudah memasuki level atau status kondisi bahwa itu ya ujung-ujungnya politik misalnya. Kan ini agak bagi tradisionalis tertentu ini akan menyakitkan, ya kan, karena loh beragama kok untuk berpartai sih misalnya gitu kan. Kan itu secara tradisional kita tahu beragama itu untuk satu tujuan yang menuju kesucian lah, ibarat kesucian Sang Maha Pencipta, atau kemudian juga keteraturan hidup yang sebagaimana menjadi firman Tuhan misalnya gitu kan, atau sabda atau melalui sabda nabinya misalnya gitu kan. Ya tentunya itu maksud saya agak sedikit ada kemungkinan secara tradisional memang itu menyakitkan. Artinya ya mungkin nggak sampai sakit parah memang ya, tapi ya ini seakan-akan ada lompatan gitu kan, ada lompatan. Dan saya kira ketika melompat tentu kita harus berhitung, dan niscaya perhitungan kita harus pasti mengenai bagaimana kita mendarat setelah melompat tadi, ya kan. Apakah kemudian mendarat sambil mungkin ya melakukan sesuatu yang lebih produktif dibanding sebelumnya, atau mungkin ya, dan yang jelas bukan semata-mata lebih berani istilahnya, ya kan, tetapi bahwa kita tahu, ya kan, bahwa setelah melompat barangkali kita sudah merasa melompat padahal mungkin ya kita terpental istilahnya, ya kan. Ya saya terus terang saja bukannya merasa kuat terus bisa menghadapi itu, kadang-kadang iya saya belum melompat barangkali, cuma saya terpental gitu kan istilahnya. Ya ini mohon maaf bukannya melakukan ajuan-ajuan hal pribadi ya, tapi ya saya pikir ada beberapa hal bahwa statusnya itu mungkin ya berjudul pengalaman kolektif istilahnya, pengalaman kolektif. Lah kalau sudah terpental kan ya mohon maaf ya kan, mungkin banyak gerakan-gerakan yang cenderung disebut ekstrim atau radikal hari ini, mereka yang memang dalam mekanisme yang ini itu termasuk yang kelompok-kelompok yang terpental, ya kan. Sementara kalau mereka memaksakan masuk, mereka juga mungkin bisa kena pusaran yang sangat kuat sehingga ya bisa hancur juga ibaratnya. Ya terpental itu kadang-kadang ada baiknya daripada masuk ke dalam tapi hancur istilahnya gitu kan. Nah cuman kemudian kan di permukaan politik peristiwa sosialnya itu mengatakan oh itu separatisme misalnya, padahal mungkin ya kita lihat dulu istilahnya, ya kan. Kita mungkin secara publik masyarakat sipil nggak punya akses untuk langsung melihat daerah secara pelosok per pelosok gitu kan. Tetapi maksud saya ibarat tadi saya bilang bahwa orang bisa melakukan survei hanya dengan mengoleksi ibaratnya mengumpulkan status-status di media sosial, itu juga mungkin secara hankam posisi perang atau damai, orang juga tidak hanya melihat lembaga-lembaga yang ada secara organik maupun ideologis ya, secara organis maupun ideologis, misalnya aparat keamanan misalnya. Karena bagaimanapun kan ya hukum, ya kan, ada hukum di luar urusan sentimen soal bahwa ada potensi pelanggaran HAM misalnya. Kita juga bicara hukum yang mengatur kekuasaan atau sesuatu yang disebut dengan mekanismenya demokrasi, tetapi juga ada prosedurnya istilahnya begitu kan. Nah walaupun tadi saya bilang ya pada posisi terpental itulah mungkin memang secara
sikap ataupun yang lainnya menjadi tidak sewajarnya istilahnya, sehingga orang akan mengatakan ada ekstrim, ada radikal, dan situasi-situasinya juga tidak bisa langsung perang misalnya gitu kan, tetapi juga ya kita lihat juga relasi-relasi tidak cuma di dalam negeri tetapi juga di kawasan, dan itu tidak cuma soal bagaimana kita melihat soal hankam, itu tidak cuma soal represi dan hal-hal seperti itu. Ya, jadi itu untuk pertemuan atau video kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang. Dan jangan lupa silahkan like, subscribe, dan juga silahkan untuk share gitu kan. Terima kasih. Selamat selalu dalam kebaikan.